Halo, ketemu lagi dengan kami dari AOP Academy. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mulai berinvestasi di saham. Jika Anda tertarik untuk berinvestasi di saham pada Bursa Efek Indonesia, tapi Anda masih bingung mulainya bagaimana dan dari mana, silahkan simak video ini hingga selesai agar Anda benar-benar paham bagaimana cara untuk mulai berinvestasi di saham. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mohon dukung kami untuk terus menyajikan topik-topik seputar dunia keuangan dengan subscribe channel ini. Untuk mulai berinvestasi di saham, yang pertama harus Anda persiapkan adalah pengetahuan tentang investasi saham itu sendiri. Jadi investasi saham yang dimaksud dalam pembahasan pada video ini adalah untuk investasi jangka panjang ya, bukan main saham dengan trading-tradingan saham gitu. Pertama-tama, untuk memulai investasi di saham, Anda harus membuka rekening di salah satu perusahaan sekuritas. Beberapa di antaranya ada Mandiri Sekuritas, ada Indo Premier Sekuritas, ada Ajaib Sekuritas, ada BNI Sekuritas, dan lain-lain. Anda bisa cek di Bursa Efek Indonesia atau websitenya. Kemudian, dalam memilih perusahaan sekuritas, Anda harus teliti dan seksama. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih perusahaan sekuritas. Yang pertama itu, perusahaan sekuritas tersebut harus terdaftar di OJK dan juga merupakan anggota dari Bursa Efek Indonesia. Kalau mau ngeceknya, bisa googling aja sih, atau cek di website Bursa Efek Indonesia. Kemudian pertimbangan kedua, perusahaan sekuritas tersebut memiliki reputasi yang baik. Kemudian perusahaan sekuritas tersebut memiliki aplikasi perdagangan saham online dan mobile. Nah, ini penting agar nantinya Anda akan mudah untuk melakukan transaksi beli atau jual saham. Kemudian menyediakan analisa rutin terhadap saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Yang tidak kalah penting juga dalam memilih perusahaan sekuritas, lihat fee brokernya. Semurah apa fee broker yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas. Yang terakhir tentunya pelayanannya. Banyak perusahaan sekuritas saat ini yang memberikan pelayanan berupa jemput bola untuk Anda yang ingin membuka rekening di perusahaan sekuritas mereka. Untuk membuka rekening di perusahaan sekuritas, Anda bisa mendatangi kantornya atau cabangnya atau websitenya atau menghubungi untuk mendapat layanan jemput bola tadi. Nah, nanti saat membuka rekening di perusahaan sekuritas, Anda juga akan sekalian dibukakan rekening dana investasi atau kita sebut RDI. Jadi RDI ini dibukakan di salah satu bank, bisa Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, dan lain-lain. Anda bebas memilih. Yang pasti Anda tidak perlu datang ke bank tersebut untuk membuka rekening RDI, karena formulir pembukaan rekening RDI tersebut ada di perusahaan sekuritas, dan rekening RDI tersebut adalah atas nama Anda. Rekening RDI itu nantinya akan digunakan untuk menampung dana atau uang Anda yang akan digunakan untuk investasi saham. Jadi kalau Anda ingin beli suatu saham, maka Anda mentransfer dana untuk membeli saham tersebut ke rekening RDI tersebut. Begitu juga saat Anda menjual saham, maka uang hasil penjualan saham tersebut akan dimasukkan ke rekening RDI Anda. Perlu diingat bahwa rekening RDI ini tidak seperti rekening bank biasa ya, yang bisa Anda ambil dananya via ATM atau kantor cabang. Jika Anda ingin menarik dana dari rekening RDI, itu harus melalui perusahaan sekuritas dengan melakukan pengajuan penarikan dana. Nantinya perusahaan sekuritas akan mentransfer dana dari rekening RDI tersebut ke rekening bank yang Anda inginkan. Perusahaan sekuritas yang memiliki aplikasi online dan mobile, penarikan dana RDI-nya dilakukan via online di aplikasi mereka. Jadi ini sangat mempermudah
Anda, karena Anda bisa menarik atau mengajukan penarikan dana dimanapun. Setelah Anda membuka rekening di perusahaan sekuritas, itu Anda akan mendapatkan yang namanya nomor ID, yang namanya itu Single Investor Identity atau SID, yang terdaftar di Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Kalau Anda sudah terdaftar sebagai nasabah dari perusahaan sekuritas, nanti setiap bulan Anda akan menerima laporan mengenai portofolio atau daftar saham yang Anda miliki. Dan juga Anda akan mendapatkan rekening koran, rekening RDI. Biasanya laporan ini dikirimkan via email. Perusahaan sekuritas juga akan mengirimkan rekapitulasi dari setiap transaksi beli atau transaksi jual yang Anda lakukan. Saat bertransaksi beli atau jual saham, Anda akan dikenakan biaya-biaya atau fee oleh perusahaan sekuritas. Nah, apa saja biaya-biaya tersebut? Nah, biaya-biaya tersebut adalah yang pertama fee broker. Fee broker ini adalah fee yang dikenakan oleh perusahaan sekuritas. Jumlahnya itu macam-macam, tergantung perusahaan sekuritasnya. Tapi rentangnya itu berkisar 0,10% sampai dengan 0,30% yang dihitung dari nilai transaksi. Kemudian juga Anda akan dikenakan yang namanya biaya transaksi. Biaya transaksi ini dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia. Itu besarnya sebesar 0,04% dari nilai transaksi. Kemudian atas biaya-biaya tersebut, tentunya Anda akan dikenakan PPN sebesar 11%. Lalu yang terakhir, pajak penghasilan atau PPH. Nah, PPH ini besarnya sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Dengan aplikasi online atau mobile yang dimiliki oleh hampir semua perusahaan sekuritas saat ini, Anda bisa melakukan transaksi beli atau transaksi jual saham di mana saja. Oleh karena itu penting untuk memilih perusahaan sekuritas yang memiliki aplikasi online dan mobile yang handal. Oke, selamat berinvestasi dan semoga investasi Anda menghasilkan imbal hasil yang Anda harapkan. Sekian dulu pembahasan kita tentang bagaimana langkah-langkah untuk memulai investasi saham. Semoga bermanfaat dan tercerahkan. Silahkan share video ini dan jangan lupa subscribe agar Anda selalu terupdate dengan video-video bermanfaat kami lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sukses selalu.